Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Nursifa, nomor NIM 18820500064. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas reguler plus, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, isi, fungsi, dan bukti otentik Al-Quran guna memenuhi tugas ulangan akhir semester. Pengertian Al-Quran. Definisi dan pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qoro'a, yaqra'u, Qur'anan, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau yang dibaca berulang-ulang. Definisi dan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah Al-Quran bisa diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mujizatnya. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir Sang Pencipta melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bernilai ibadah jika seseorang membacanya. Di dalam Al-Quran terdapat isi yang memuat berbagai jenis aturan mengenai kehidupan manusia. Isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai sumber hukum utama Islam, yang setelahnya ada hadis, ijma, dan qiyas. Isi kandungan Al-Quran diantaranya adalah akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah dan dorongan untuk berpikir garis besar atau intisari Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam yang pertama, Al-Huda atau sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi yang fungsinya sebagai petunjuk. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi yang beriman. Kemudian yang kedua ada Al-Furqan atau pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah maksudnya adalah Al-Quran bisa memisahkan antara hak dan yang batil atau antara yang benar dan yang salah. Ketiga, Asyifa atau obat. Fungsi Al-Quran yang terkenal sebagai obat. Beberapa ayat tertentu dipercaya bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya bisa terhindar dari berbagai masalah hati. Kemudian yang keempat, Al-Mau'izah atau nasihat. Fungsi Al-Quran yang terakhir bagi umat Islam ialah menjadi nasihat. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu tauhid, kemudian kedua ilmu hukum, 3 ilmu tasawuf, 4 ilmu sejarah Islam, dan 5 ilmu pendidikan Islam. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia yang pertama, sebagai petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Yang kedua, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran berikutnya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran sebagai bentuk pemahaman dan menjelaskan kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk lain yang ada di bumi. Yang keempat, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, ada beberapa kitab yang juga disampaikan kepada para nabi, seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kemudian yang kelima, tuntunan menjalani kehidupan. Al-Quran selain berisi hukum, juga mengandung tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Bukti-bukti keautentikan Al-Quran salah satunya adalah bacaan asli Al-Quran selalu dicantumkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Al-Quran otentik dari Allah, bukan buatan Rasulullah. Hal ini sudah dimuat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 37, yang artinya tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam.